wewenangnya ada di Singapura ini ya. Ini ada proyek-proyek, kita klik proyek-proyek ini. Kemudian ini ada daftar proyek ya yang sedang berjalan. Nah, di sini kita coba buat contoh ini yang TBY 162 ya. Ini kita klik, proyeknya akan terlihat. Ini proyeknya. Di sini ada submenu ya. Di sini ada SDM personil. Jadi siapa saja yang ditugaskan. Yang kedua ini ada subkontraktor. Nah, subkontraktor ini sebenarnya kan kita beli ke kontraktor. Jadi kontraktor itu tuh supplier untuk produk tertentu yang kita beli dari mereka. Nah, jenis itu kita buat jasa. Kalau nanti melibatkan material dipisahkan saja. Jadi jasa ke mereka, kita beli jasa ke mereka. Nah, ini kalau kita klik subkontraktor ya. Nah, di sini ada nih daftar kontraktor yang terlibat yang sudah kita tugaskan. Nah, di sini ada lagi Gantt progres subkontraktor. Nah, ini ada warna-warna ya. Ini warna ini nih indikator on time indikator. Jadi ketepatan waktu. Bisa terlambat, bisa tepat waktu, atau bisa lebih cepat. Misalnya yang merah ini terlambat sampai 55% ya, kurang lebih 1,1 hari lah keterlambatan karena kan pendek ya. Tapi yang panjang ini warning, dia terlambat minus 1,8 hari. Jadi minus 11,25%. Ini bagaimana kita menghitungnya? Ini secara linear aja. Jadi kalau dia jadwalnya misalnya 3 hari ya, terus kemudian di hari kedua itu kan kurang lebih setengahnya ya. Jadi hari kedua itu ya kurang lebih setengahnya atau 2/3-nya. Itu secara linear dihitung. Kalau nanti dia melaporkan progresnya di bawah itu, di bawah yang semestinya, maka sistem akan menganalisa bahwa ini terjadi keterlambatan. Tapi kalau dia di atas dari nilai progres maksudnya ya, yang dihitung secara linear tadi, berarti dia itu lebih baik, lebih cepat ya. Nah, prestasi dari waktu ini, keterlambatan atau tepat waktu, ini kan jadi alat kita untuk mengukur mereka gitu, para subkontraktor ini. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya siapa subkontraktornya, ini my supplier, ada macam-macam di sini ya. Terus prestasi mereka seperti apa tuh dari warna kita langsung bisa tahu. Yang kuning ini warning ya, yang merah ini memang terlambat, cukup terlambat. Nah, kalau yang biru ini normal, yang biru-biru ini normal. Nah, bagaimana proses kita ya melihat mereka? Jadi sebenarnya kita beli dari subkontraktor itu pelayanan servis. Kemudian kita tugaskan mereka ya, dan kita kasih jadwal. Nah, prosesnya kira-kira seperti ini. Nanti setelah kita kasih jadwal, mereka itu melaporkan progres. Jadi kalau misalkan jadwalnya itu dari tanggal 10 sampai tanggal 15, berarti tanggal 10 dia melaporkan progres, tanggal 11 dia melaporkan progres, dan seterusnya. Progres itu pencapaian mereka. Nah, dari situ nanti sistem akan menganalisa. Ini prosesnya akan kita tunjukkan ya. Misalnya di sini ada banyak ya pekerjaan ya, ada banyak. Ini belum ditugaskan nih, belum dibuat schedule-nya juga. Misalkan satu sebagai contoh, kita ambil misalnya ini nih, Sunblast oleh PT, ini produknya ya, yang kita beli dari subkontraktor. Ini pekerjaannya nilainya 17.545 ya. Terus kemudian ini kode posnya. Nah, ini schedule-nya kita klik ini nih untuk menugaskan. Nah, di sini ada suppliernya adalah my supplier. Ya, memang ini produk ini memang sudah diregistrasi ya dengan suppliernya ya, my supplier. Ini kita assign. Nah, di sini my supplier udah masuk. Ini masuk ke daftar atas, ini juga masuk ke sini. Kemudian schedule. Schedule ini kan pekerjaan itu kan dari tanggal 8 Maret sampai tanggal 24. Ini kita copy aja sini ya. Ini kita copy sini. Nah, ini bisa jadi ya sampai tanggal 24. Mungkin jadwal kita lebih cepat dari pekerjaan total ini ya. Misalkan bukan sampai tanggal 24, kita sampai tanggal 20 misalnya ya. Ini klik saja 20. 20 ini
dari tanggal 8 sampai tanggal 20. Ini kita simpan. Nah, ini kita sudah menugaskan ini ke supplier my supplier. Coba kita lihat di subkontraktor ini ya, pekerjaan ini kan 214 ya kode posnya ya. Coba kita lihat 214. Di sini ada, nah ini dia nih. Nah, yang hijau ini. Ini yang baru saja kita sign ya, tanggal 8 sampai tanggal 20, dan ini yang hijau ini tuh artinya belum di input kalau warna hijau itu. Nah, belum di input progresnya. Nah, sekarang bagaimana supplier itu menginput progres? Nah, mari kita lanjutkan ke layar yang kemudian. Nah, di sini kita akan tunjukkan bagaimana my supplier itu melaporkan progres ya. Jadi ini kan salah satu subkontraktor kita. Ini kita coba ya, kita masuk sebagai my supplier. Tadi 214 kan ya, ini ya kode posnya di pekerjaan TB Wise. Nah, di TB Wise 214 kode posnya ya. TB Wise 214. Nah, ini dia nih. Dari tanggal 8 sampai tanggal 20. Nah, ini yang ini nih. Nah, ini di layarnya my supplier kita masukkan progresnya. Jadi ini yang biru ini teori ya, teori. Jadi teorinya itu berbentuk huruf S, tapi nanti penilaian dari sistem itu linear. Nah, misalnya ini kita copy dulu tanggalnya ya. Ini kan tanggal 8. Sebenarnya diisi karena ini butuh 3 titik ya, tanggal 7 dinolin dulu, ini hanya untuk awalan aja. Terus kemudian tanggal 8 kita isi juga masih 0. Nah, tanggal 9 kita mulai nih. Misalkan tanggal 9 kita masukkan sudah 10%, 20%, misalkan 10% ya misalnya ya. Nah, dia kan sudah naik ke atas nih. Terus tanggal 10 misalnya my supplier ini masukkan 14%. Salah, tanggal 11 ya, tanggal 10. Nah, tanggal 14-nya tanggal 11-nya kita hapus dulu, tadi salah ya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ya, bentuk progresnya dia masukkan. Atau kita tambahkan deh. Tanggal 11 misalnya, tanggal 11 itu sudah 20% misalkan. Lumayan cepat pengerjaan. Nah, seperti ini. Ini yang dimasukkan oleh supplier sebagai laporan setiap harinya ya, progres dia laporkan sekian persen. Nah, kemudian kita lihat bagaimana ini terlihat di layar Pimpro. Ini layar Pimpro ya, kita update dulu ya layar Pimpro-nya ya, yang tadi ya yang sebagai pengelola. Nah, ini yang tadi kuning itu ya, tanggal sampai tanggal 214. Nah, ini dia nih. Nah, ini 20% nih. 20% itu sebenarnya terlambat secara linear ya, dia terlambat 5% ya. Jadi seharusnya dia jangan 20%, progresnya 25% baru dia linear. Min 0,6 hari lah terlambat. Coba kita perbaiki ya. Misalnya ini kan 20. Kalau dia progresnya sampai ke 25, ini tidak terlambat. Nah, seperti ini ya. Ini kita update lagi. Nah, ini normal udah 25%. Nah, seperti ini. Jadi pihak subkon itu melapor progres setiap harinya ya dalam jadwal pekerjaan yang kita tugaskan ke mereka. Sistem akan merekod dan kita akan bisa tahu seperti apa prestasi mereka. Apa terlambat ya, kalau terlambat kan merah nih. Apa sangat terlambat ya, merah ya. Apa terlambat kuning, atau normal biru.